kita akan dalami kasus ini dari sisi kacamata warga sekitar dan juga ada Ketua RT yang sudah bergabung bersama kita, pemirsa. Ada Pak Yoyo Tarya, Ketua RT di tempat pelaku tinggal. Pak Yoyo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Yoyo, kami mendapat kabar bahwa setelah pelaku ini memutilasi istrinya, sempat ditawar-tawarkan ke tetangga. Ini bagaimana ceritanya, Pak? Ada warga yang melihat kabarnya? Kronologisnya saya waktu awal pembunuhan saya kurang tahu gitu. Soalnya saya udah keluar rumah. Itu kejadiannya sekitar pukul 7.30 mungkin gitu. Soalnya saya udah keluar gitu. Keluar rumah, jadi saya nggak tahu. Ya maksudnya saya mau ke tempat kerja. Setelah itu ada informasi laporan bahwa menurut saya ada kejadian saudara Tartum melakukan ada kejadian sakit lagi katanya gitu. Ya saya nggak Pak Yoyo, boleh tolong mikrofonnya didekatkan Pak, biar suara Bapak terdengar jelas begitu. Iya. Halo. Mikrofonnya boleh didekatkan ke mulut Bapak supaya kami bisa mendengar dengan jelas, Pak. Baik. Pak, untuk hubungan pelaku dengan korban sejauh ini bagaimana Pak warga melihatnya Pak? Sempat kabarnya sering terjadi cekcok atau seperti apa Pak? Oh, masalah hubungan keluarga sama suami sama istrinya itu hubungannya biasa-biasa saja, harmonis yang saya ketahui. Bahkan si pelaku sama korban di lingkungan warga ini itu termasuk orang baik kok, baik-baik gitu, cara ramah, biasa gitu. Seringnya ke masjid biasa, sembahyang, gabung apa ada kegiatan-kegiatan itu orangnya ya baik lah, nggak ada perilaku yang di luar apa itu ya, luar kecurigaan gitu, nggak ada yang mencurigai gitu. Iya. Pak, benar tidak ketika kejadian itu sempat terdengar ada pertengkaran begitu di tetangga mendengar? Oh, kalau pertengkaran nggak ada kayaknya. Gitu. Nggak ada pertengkaran apa-apa. Gitu. Pak Yoyo, ini kan juga sempat viral ya, ada beberapa warga yang merekam kejadian. Iya. Ini pada saat itu apa sih yang sedang dilakukan oleh pelaku Pak, oleh yang direkam oleh warga ini Pak? Kalau kronologis awalnya saya kurang tahu bagaimana cara pembunuhan pertamanya, saya kurang tahu soalnya saya sudah keluar gitu ya. Saya kembali lagi udah dapat informasi bahwa saudara Tartum terjadi lagi sakit, katanya Bapak harus buru-buru pulang, tolong, katanya gitu, warga informasi gitu pada saya. Nah, saya balik lagi gitu dari perjalanan gitu, balik lagi ke ternyata dia udah menenteng baskom yang berisi daging gitu, berisi daging, baskom warna merah gitu ya, baskom sedang gitu, berisi daging. Dia nawarin pada saya, Pak tolong beli nih daging Cianti nih, tolong beli Pak, tidak ada. Nah itu yang saya tahu. Kalau masalah awalnya pembunuhan saya kurang tahu itu bagaimana motifnya atau pakai apa cara membunuhnya, saya kurang tahu. Setelah itu Pak, sebelum tersangka itu menawarkan kepada Bapak, sempat terlihat tidak dia membawa senjata tajam begitu Pak? Kalau masalah waktu menawarin daging pada saya, dia itu bawa baskom sama pisau gitu. Itu nawarin. Setelah itu baskom ditaruh di jalan, dia balik lagi ke tempat awal gitu, dia mengambil daging itu. Ya saya langsung balik, saya lapor ke Polsek Ranca gitu nih. Kembali. Kalau awalnya ya udah ada laporan, cuman ya saya bingung mau nolong soalnya kalau awalnya saya pernah tolong, cuman dia nggak bawa senjata tajam. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Saya ingin kembali ke Pak Akmal, Kapolres Ciamis. Pak Akmal, dengan kasus ini
Pelaku apakah sudah dijerat pasal tertentu, Pak? Karena kabarnya masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan. Ya, tentunya kami akan melakukan pemeriksaan kejiwaan. Nanti baru bisa kami simpulkan apakah yang bersangkutan layak dipidanakan atau tidak. Dan ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari dokter jiwa maupun pihak-pihak terkait lainnya nanti. Oke, pemeriksaan lebih lanjut dari dokter kejiwaan itu butuh waktu berapa lama ya, Pak? Untuk sementara kami jadwalkan hari Senin, terkonfirmasi oleh pihak dokter. Hari Senin baru mulai dilakukan pemeriksaan karena yang bersangkutan juga sampai hari ini situasi kejiwaannya masih labil. Ya, jadi sudah kami ditempatkan di sel khusus dan kami akan terus pantau perkembangan perilaku maupun kejiwaan yang bersangkutan. Baik, terima kasih Pak Kapolres sudah berbagi informasi kepada kami di Terima Apa Kabar kasih. Indonesia Pagi. Terima kasih juga Pak Yoyo. Ya. Semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi di wilayah Anda dan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Terima Amin, kasih amin. semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali.